Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi Mas Doni mengatakan bahwa sekarang menjadi concern dari pemerintah ini mengenai penanganan kesehatan baru ekonominya. Kalau Pak Trubus melihatnya gimana? Iya, kalau hasil dari kemarin rapat Bapak Presiden yang disampaikan Bapak Presiden tadi dipertegas oleh Pak Doni, menurut saya memang ini harus segera konkret gitu. Konkret dalam arti bahwa kalau memang kesehatan yang diprioritaskan, ya semua kebijakan harus fokus kepada bagaimana menegakkan protokol kesehatan gitu loh. Jadi supaya ini penularannya bisa ditekan, karena persoalannya kan selama ini itu aktivitas ini meskipun dengan PSBB, kalau niatnya PSBB sendiri kan membatasi mobilitas, tapi pada prakteknya kan mobilitas tetap tinggi. Jadi menurut saya ya inilah supaya penularannya ini kan lebih banyak ke kontak langsung ya. Jadi menurut saya ini memang bagaimana kita tetap ekonomi jalan, tetapi kontak langsungnya itu dikurangi gitu ya. Jadi istilah less kontak ekonomi lah maksudnya gitu. Jadi ekonominya bisa berjalan, tapi kontak secara fisiknya dikurangi. Nah sekarang bagaimana kemudian sampai ke tingkat daerah, itu artinya kepala-kepala daerah ini ya harus secara tegas lah memprosenikan. Yang kedua ya ada ini penindakan. Jadi penegakan hukum pada saat ini sudah harus sangat tepat dilakukan gitu loh. Jadi kenapa? Karena memang pelanggar-pelanggar ini harus diberikan sanksi. Karena kalau tidak, hukum yang dimaksud itu apa ya, konkret ya Pak Trubus? Iya konkret ya, kalau misalnya denda kan hukum kan sempat tuh, satu misalnya teguran. Ya kalau tegur kan gitu. Kan sudah misalnya, berjalan selama ini Pak Trubus. Iya berjalan, tapi kan belum optimal gitu, Nur Jamal. Sekarang kalau misalnya denda kan juga hanya daerah-daerah tertentu. Di DKI Jakarta iya dendanya sudah jalan, bahkan terkumpul itu 2,8 miliar ya kan. Tapi untuk daerah lain kan enggak, Jawa Barat kan belum juga kan gitu, Jawa Tengah apalagi kan gitu, apalagi sampai Jawa Timur kan belum. Jadi menurut saya itu. Kemudian yang keempat ya tentu ada sanksi sosial lah. Sanksi sosial itu tidak hanya sekedar jongkok-jongkok, tapi juga harus bagaimana memberikan efek jerah. Meskipun ada kemudian inovasi-inovasi itu, tapi misalnya memasukkan ke peti jenazah gitu, atau berdoa di makam COVID, ya kan? Makam COVID, ada juga dimasukkan ke ambulan, ada juga kemudian suruh berdoa di kuburan, misalnya di Malang itu, di Jawa Timur. Tapi Anda melihatnya mereka justru malah ingin menempuh sanksi sosial aja nggak sih kayaknya masyarakat ini? Iya, akhirnya pada ini banyak kan minta sanksi sosial, karena itu kalau memang sanksi sosial yang lebih efektif ya nanti dinilai dulu sanksi sosialnya efektif nggak, lebih harusnya segera dievaluasi begitu. Iya dong. Yang ketiganya kan menurut saya memang perlunya monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi ini dilakukan dalam rangka untuk melihat bagaimana tingkat kemajuan progres masing-masing daerah gitu kan. Tadi kita bicara dalam konteks daerah-daerah yang kategorinya misalnya merah. Nah kan daerah harus dikasih tahu tuh ya. Jakarta sudah terbuka makanya merah, tapi ada daerah yang sampai hari ini tidak tahu, bahwa gubernurnya mengatakan berkali-kali. Misalnya daerah istimewa Yogyakarta mengatakan berkali-kali saya ini daerah merah, hijau atau kuning. Nah ini kan harusnya diberi penjelasan dong, memang secara terbuka saja. Jangan data itu menurut saya ditutup-tutupi, dibuka saja. Kondisinya memang kondisi merah ya merah, kuning ya kuning. Jadi semuanya biar ada ini. Terus istilah WPK lah, wilayah pengawasan ketat gitu. Jadi wilayah pengawasan ketat itu harus betul-betul dilakukan secara optimal gitu. Jangan hanya itu pada tataran konsep-konsep, tataran pada ini sudah kaitannya udah action kok. Yang menurut saya itu jadi rancangan aksi nasional terkait dengan penanganan COVID dalam hal khususnya mengenai public health ini harus betul-betul diupayakan semaksimal mungkin. Toh anggarannya begitu besar yang sudah digelontorkan, tetapi kan ternyata nggak mengubah perilaku masyarakat, nggak begitu banyak signifikan dalam perubahan. Terbukti pelanggaran banyak. Nah karena itu menurut saya ya udah itu pendekatan hukum saja. Sekarang dikasihlah sanksi hukum yang benar-benar efektif gitu lah Mas. Ya Pak Trubus, kita ingin tekankan Pak Trubus singkat saja. Artinya jika nanti penegakan hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan ini bisa berjalan baik, kesehatan dan juga ekonomi bisa berjalan beriringan. Iya, itu bisa. Jadi bisa beriringan dalam arti bahwa memang ada pengawasan penindakan hukumnya yang secara simultan gitu, dan itu berkesinambungan. Kan kita masyarakat kan jadi jerah. Kalau ini enggak, nanti bandel-bandel karena masyarakat itu kontagion menular gitu loh, nular ke sana lagi. Ada yang enggak patuh kita ya tangkap ikut poinnya gitu Pak Trubus. Langsung deh Mas Doni, tanggapannya gimana nih Mas bisa menegakkan protokol kesehatan buat masyarakat kita? Iya, jadi saya kira kan tadi saya jelaskan ada beberapa jenis sanksi. Ya, kemudian pengawasan juga saya kira masing-masing kepala daerah ya dengan perangkatnya dibantu dengan
kepolisian dengan aparat lainnya gitu melakukan pengawasan dan juga penindakan. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua juga yang saya tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa protokol kesehatan ini betul-betul dilaksanakan sampai pada level yang paling bawah gitu. Ya, jadi semuanya harus berjalan sampai pada level yang paling bawah. Nah, beberapa klaster-klaster yang terjadi belakangan ini, ada perkantoran, ada keluarga, kemudian ini sekarang mulai pilkada begitu. Ini juga harus menjadi objek pengawasan yang ketat, ya. Kalau pilkada tentu saja di bawah Mendagri, kepolisian, Bawaslu, ya, perkantoran, keluarga ini juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan pada para gubernur untuk memainkan gas dan rem itu. Jadi kalau wilayahnya merah, tentu saja rem harus diinjak begitu. Ya, jangan kemudian dilonggarkan secara terlalu bebas gitu kan. Jadi harus diinjak. Ya, nah tentu saja ini semua tergantung pada kondisi daerah masing-masing dan betul seperti kata Pak Trubus tadi tidak boleh ditutupi. Karena kita harus bekerja dengan data-data begitu. Kalau data mengatakan bahwa ini merah, ya jangan kemudian dikatakan kuning atau hijau gitu. Merah ya merah. Kalau merah maka tindakannya atau kebijakannya harus berbeda dengan wilayah yang kuning atau yang hijau. Dan ini saya kira menjadi satu concern pemerintah, ya, bagaimana pemerintah pusat dengan daerah bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa yang penting itu angka positif itu bisa segera ditekan, ya, dan angka kesembuhan itu ditingkatkan gitu. Jadi treatment dioptimalkan, ya, testing dan tracing itu juga disegerakan. Oke, Mas Doni, bagaimana kemudian menjamin koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bisa berjalan dengan optimal dan juga sesuai fungsinya begitu? Agar tidak sekedar lip service, Mas Doni. Ya, oleh karena itu kan koordinasi ini saya kira menjadi sangat penting, ya. Kalau kita lihat bahwa di komite itu ada Mendagri, ya, dan dalam hal itu Mendagri, ya, melakukan fungsi supervisi, ya, untuk kepala-kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan penanganan COVID-19. Jadi kebijakan pemerintah pusat bahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan data-data lapangan yang ada di daerah masing-masing begitu. Ya, jadi ini saya kira menjadi satu perhatian kita. Bagaimana tentu saja arahan Presiden yang kemarin disampaikan dalam peraturan itu dilakukan betul-betul oleh setiap provinsi, kabupaten, kota madya begitu, sehingga ini bisa segera diselesaikan. Nah, tadi saya mau bicarakan juga mengenai testing, bahwa Presiden memerintahkan, ya, Menteri itu betul-betul memetakan, ya, ketersediaan laboratorium, regen di masing-masing daerah. Jadi betul-betul kalau misalnya ada swasta yang mempunyai laboratorium, itu bisa kemudian diidentifikasi juga gitu, sehingga kita tahu betul berapa laboratorium yang bisa dioptimalkan. Harus untuk cepat dong, Mas Doni. Iya, jadi setelah ditanggapi kemarin, saya kira Menkes segera melakukan itu dan dalam waktu dekat saya kira akan segera dieksekusi itu, ya, sehingga kita tahu satu daerah itu punya misalnya ada 100 laboratorium, berapa swasta, berapa yang negeri begitu, dan itu semuanya bekerja untuk melakukan testing massal, ya, terhadap publik gitu, sehingga yang positif bisa segera diisolasi. Ya, miris juga soalnya kan kalau mendengar penjelasan Pak Pandu dan juga tadi ada Pak Trubus, testing kita masih jauh di bawah yang distandarkan oleh WHO begitu. Nah, bagaimana dunia mau melihat kita? Jangan-jangan kita masih tidak serius nih dianggap oleh dunia begitu, Mas Doni, ya. Kita tunggu ya gebrakan dan percepatannya. Terima kasih Mas Doni Geraldian, Pak Pandu Riono, Pak Trubus Radiansyah, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan kita bersama.